Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kita akan mulai kembali. Baik. Tadi alhamdulillah kita menyelesaikan makharijul huruf untuk huruf-huruf lisan. Huruful lisan. Berarti kotak yang ketiga, setelah kita membahas kota jauf, kemudian kota halq, kemudian yang ketiga adalah kota lisan. Bagian berikutnya, kita akan masuk ke kota selanjutnya, yaitu kota syafatan. Pada syafatan, asy-syafatan, makhrajus syafatan, asy-syafatan. Asy-syafatan ini terbagi menjadi dua. Asy-syafatan terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah makhrajnya huruf fa. Yang kedua makhrajnya huruf waw, ba, dan mim. Ini dua makhraj yang berbeda. Jadi di syafatan ada dua rumah. Rumahnya fa dan rumahnya waw, ba, dan mim. Al-Imam Ibnu Jazari mengatakan tadi setelah wadha wa dzal wa thalil ulya min tarafaihima wa min batni syafah fal fa ma'a tarafith thanayal musyrifah. Maka yang pertama adalah huruf fa dari mana kata beliau? Mim batni syafah, dari batni syafah. Mim batni syafah. Apa itu batni syafah? Yaitu bibir dalam bawah. Perut bibir itu ini, ya, bibir bawah yang basah. Itulah batni syafah. Batan syafah itu yang disebut dengan batan syafah. Ma'atrafi thanaya, yang bertemu dengan ujung-ujung as-thanaya. As-thanaya adalah gigi seri depan, atas. Al-musyrifah. Apa makna musyrifah? Musyrifah itu maksudnya atas. Maksudnya atas. Maksudnya adalah atas. As-thanaya al-musyrifah. Gigi seri yang mulia, bukan gigi seri yang mulia, gigi seri yang atas maksudnya. Jadi gambarnya kurang lebih seperti ini, kemudian ada gigi, ya. Salah. Maka si bibir bagian bawah yang dalam itu disentuhkan ke sini, ya. Nah, di sini kurang lebih. Begitu. Disentuhkan ke ujung gigi seri atas. Begitu kurang lebih, wallahu a'lam bishawab. Bagian dalam, bukan bagian luar. Bukan, tapi bagian dalam. Bukan, ya, tentu saja. Juga bukan bibir ketemu bibir. Wah, bukan. Teman-teman dari Sunda biasa kadang-kadang suka fa. Bukan. Fa. Inilah huruf F dalam bahasa Indonesia. Juga dalam bahasa Inggris sama. F dan tidak menggetarkan pita suara. Ini yang membedakan dengan V kalau dalam bahasa Inggris. Apa bedanya F sama V? Apa bedanya? F itu hams, V itu jahar. V, vector. Atau misalnya apa lagi? Television, vision. Itu jahar. F itu hams. Itu jahar. Dalam bahasa Arab nggak ada. Bahasa Indonesia F, V sama aja. Sama-sama hams. Begitu ya. Ini adalah huruf fa. Fa, fi, fu, baf. Silakan. Af, if, uf. Oke, itu adalah huruf fa.
Kemudian di kota yang sama masih berkaitan dengan bibir, ada 3 huruf lain yaitu al-wawu, al-ba, al-mim. Ini tiga-tiganya punya ciri khas yang berbeda. Ba, cara mengucapkannya sama seperti huruf B dalam bahasa Indonesia. Bagaimana? Rapatkan kedua bibir. Eb, eb. Kalau misalnya ini hidung, ini bibir, rapatkan dengan bibir berikutnya. Eb, 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 eb. Ba, bi, bu, eb. Tapi karena menurut orang-orang Arab, huruf-huruf yang makhrajnya terkunci rapat itu berat diucapkan saat sukun, maka mereka mesti melepaskannya kembali. Eb, eb, sama seperti dal, ed, sama seperti jim, ej, sama seperti qaf, aqa, sama seperti huruf-huruf yang lain. Begitu. Maka demikian pula huruf ba, ketika disentuhkan di bibir, maka dia dilepas kembali. Eb, eb, eb. Minal bab, al-bab. Itu sudah otomatis dalam bahasa Arab. Jadi bukan hanya dalam Al-Quran sebetulnya. Ini adalah asli bahasa Arab. Arab. Jadi orang Arab memang begitu ketika mengucapkan huruf-huruf yang rapat. Otomatis langsung dilepas. Ab, ab, ab. Sebetulnya kalau Alim Zari mengawali dari waw ya. Lisyafatainil wawu baun mim. Tapi sengaja saya bak dulu yang mudah. Kemudian yang kedua adalah mim. Mim ini persis dengan M. Apa bedanya? Tidak ada bedanya dengan M. Sama-sama di bibir seperti huruf ba, tapi keadaannya mirip nun. Tadi masih ingat kita ketika bahas nun? Yaitu ketika makhraj mulut rapat, maka kemudian dialihkan ke khayshum. Maka di sini ada gelombang khayshum. Kapan berarti khayshumnya aktif? Saat tasodum. Saat tasodum. Apa tasodum? Ya, ketika artikulator aktif dan pasif itu saling bertemu. Tasodum. Tasodum. Tapi ketika taba'ud, kembali semua ke jauf. Jangan ke rongga hidung. Bukan bukan. Mi, mu, bam. Baru ke hidung lagi. Mi, mu, bam. Silakan. Dan mengucapkan mim sukun gak perlu begini. Gak perlu. Sama kayak ba. Gak perlu begini. Apalagi mim ikhfa. Tarmihim bihijarah. Tidak. Tarmihim bihijarah. Begitu. Jadi jangan terlalu ditekan kuat saat mengucapkan huruf ba maupun huruf mim. Huruf ba, kekeliruan yang sering terjadi adalah mengubahnya menjadi P. Rob, sering tuh. Robbil bukan robbil. Robbil bukan robbil. Abba bukan abba. Ibbi bukan ibbi. Ubbu bukan ubbu. Abba, ibbi, ubbu. Babba, bibbi, bubbu. Begitu, bukan bab, ba, bibbi. Apalagi bapak. Ya, jadi P. Tidak ada P dalam bahasa Arab. P dalam bahasa Arab tidak ada. Makanya Pakistan dibaca Pakistan. Pakistan. Palembang pakai F. Falimban. Bukan Balembang, bukan. Falimban. Makanya ada Syekh Al-Falimbani. Baik. Ini adalah huruf ba dan mim. Berikutnya huruf waw. Bagaimana cara mengucapkan huruf waw? Cara mengucapkan huruf waw adalah persis seperti saat mengucapkan harokat dhammah. Ismam. Waw itu mesti ismam. Waw, dhammah dan ismam. Ini satu gerakan. Waw, dhammah, dan ismam. Satu gerakan. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara mencucu. Ya, kita tahu semualah pencucu.
u. Au, 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 au. Wa wada'na, silakan. Wawi wu bau. Begitu. Jadi bukan bau tapi bau. Khauf, silakan. Tidak ada vokal u. Khauf tidak ada vokal u. Khauf, maka dia kalau di bahasa Indonesia kan suara Indonesianya berarti khauf. Khauf, bukan khauf, bukan. Ya, sama seperti ya juga bukan jadi i tapi jadi y karena dia adalah konsonan, huruf konsonan bukan huruf vokal. Jadi bedakan mana yang konsonan, mana yang vokal. Ini konsonan, au, adu, atau misalnya ketika wakaf, lahu. Gimana cara bacanya? Lahu, lahu, bukan lahu, bukan, lahu. Begitu. Atau misalnya afau. Maka cara bacanya afau. Afau, bukan afu. Demikian pula afu. Ya al-hadai, hadai. Maka sini hadai, hadai, bukan hadi. Bukan hadi, tapi hadai. Begitu. Jadi konsonan tetap jadi konsonan. Kecuali kalau kasusnya adalah dia begini saat wakaf. Bacanya berarti kalau wakaf gimana? Panjang, otomatis jadi mad ini. Hu. Ini saat wakaf hi jadi mad. Jangan hu, hi, bukan. Ya, ini saat wakaf jadi mad, otomatis jadi mad. Otomatis menjadi mad saat wakaf. Inilah huruf-huruf syafatain, lis syafatainil wawu, bukan wa'u. Banyak orang yang salah baca di sini. Lis syafatainil wa'u, bukan. Lis syafatainil wawu baun mim. Huruf waw, huruf ba, huruf mim. Ada tanyakan huruf syafatan? Jelas ya? Baik. Terakhir adalah khaysum. Wa ghunnatun makhrajuhal khaysum. Adapun huruf-huruf guna, huruf yang punya sifat guna maksudnya, yaitu huruf nun dan mim. Ini adalah huruf ini sifat guna. Makhrajnya di mana? Huruf guna makhrajnya di khaysum. Jadi khaysum itu makhraj buat gunnah saja. Atau lebih tepatnya makhraj untuk gunnahnya nun dan mim. Kenapa? Karena nun dan mim makhrajnya punya tempat sendiri. Nun di lidah, mim di mana tadi? Di bibir. Inilah makhraj asli. Ini namanya makhraj aslinya, makhraj asalnya. Adapun khaysum ini fungsinya sebagai mukammil, sebatas penyempurna saja. Penyempurna saja. Maka berarti makhraj asli disebut mukammal, yang disempurnakan. Jadi makhraj khaysum hanya berfungsi untuk menyempurnakan yang sudah ada, bukan membentuk suara baru yang belum ada. Kapan berfungsinya makhraj mukammil? Pada saat tasodum seperti yang tadi telah disampaikan. Tapi ketika tabaud tidak ada lagi makhraj khaysum. Mana, mini, munu, begitu. Jadi huruf-huruf yang punya sifat gunah, punya makhraj tambahan, punya makhraj penyempurna, yaitu makhraj khaysum. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Kapan saat gunahnya aktif? Bab makharijul huruf selesai. Silakan apabila ditanyakan.
Dari mulai bab muqaddimah sampai bab makhraj. Ya silakan. Mhm. Oh pamit. Oh, silakan, fadhal. Barakallahu fik. Ya sallallahu amrak. Ustadz, izin tanya Ustadz. Boleh silakan. Di awal tadi Ustadz kan disebutkan huruf dot itu yang sekarang bahwasannya sudah lebih cenderung ke eh, huruf To. to, to ya Ustadz ya. Betul. Ah, sedangkan yang terdahulu itu dotnya lebih ke rikhwah kan ya Ustadz. Betul. Nah, kalau sekarang di praktek rikhwah kan tadi Ustadz bilang nggak bisa. Berarti dia huruf dot ini bisa disebut juga muqaddar, begitu Ustaz? Kenapa muqaddar? Apa hubungannya dengan muqaddar? Karena nggak bisa diketemukan tempat apa namanya Udah jelas sandaran. makhrajnya dot itu zaman sekarang makhrajnya di ujung lidah. Udah itu jelas. Muqaddar itu apa, Sad? Muqaddar itu adalah makhraj huruf yang tidak berhubungan dengan organ. Dot berhubungan dengan organ bukan? Berhubungan, udah jelas. Ini mah bukan muqaddar muhaqqaq. Kalau dot mah masalahnya perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Apakah dia ditahqiqnya di sisi lidah atau ditahqiqnya di ujung lidah, atau kalau kata Imam Al-Khalil di tengah lidah, begitu. Gak ada hubungan sama muhaqqaq muqaddar. Makhraj muhaqqaq adalah makhrijul huruf yang berhubungan dengan organ tertentu. Entah itu lidah, entah itu apalagi lidah, pita suara, katup epiglotis, bibir, pangkal khoisum, tulang rawan di khoisum, itu semuanya berhubungan dengan organ. Adapun makhraj muqaddar adalah makhraj yang tidak ada organnya. Apa itu? Jauh, organnya apa? Gak ada, bersandar pada organ apa, sudah kita bahas kan. Kalau dot gak ada hubungan sama makhraj muqaddar muhaqqaq. Kenapa antum bisa berpikir muqaddar? Ini sepertinya ada yang keliru konsep khawatirnya. Itu tadi ketika dulu itu huruf dot itu enggak seperti yang sekarang Ustaz, yang Ustaz jelaskan tadi Yang itu antum bahasa pahami dari muqaddar itu apa, Ustaz? Kayaknya keliru konsep, kalau saya kira antum keliru konsep khawatirnya nih. karena apa namanya organnya itu enggak persis ketemu kan huruf dot tadi kayaknya susah banget kayaknya ngucapin huruf dot yang terdahulu yang Ustaz jelaskan di awal bahwasanya huruf dot itu yang dulu-dulu itu kalau sekarang di praktek tuh kayaknya susah banget gitu. Terus Bahkan sekarang hampir antum ketika nggak mengucapkan dot ada organ yang tersentuh nggak? uh, uh, sebenarnya saya pernah dengar ada begini Ustaz. Saya pernah Enggak. dengar ada Praktek huruf antum sekarang ada organ yang tersentuh nggak ketika mengucapkan huruf dot? jelas tersentuh, Ya jelas udah, itulah tersentuh. tahkiknya. Jadi nggak bisa ditakdirkan. Paham ya? Paham nggak? Konsep Uh, muqaddarnya itu bukan begitu gitu. Konsep muqaddar itu bukan seperti yang tadi antum pahami, para ulama beda pendapat. Jadi itu keliru konsep, Ustaz. uh, baik Ustaz. Begitu ya. Jadi sekali lagi konsep muqaddar ketika kita berbicara makhraj adalah makhrijul huruf yang tidak berhubungan dengan organ ketika diucapkan. Ketika diucapkan. Kalau dod, terlepas para ulama beda pendapat, berhubungan dengan organ, maka nggak bisa disebut muqaddar. Begitu. Tapi kalau misalnya kita diskusikan perbedaan pendapat para ulamanya boleh. Cuma kalau masalah muqaddar muhaqqaq, tadi sepertinya antum keliru di konsep. Begitu. Wallahu a'lam. Baik Ustaz. Syukran jazakallah.
Kalau makhraj itu bukan makhraj ya, itu sifat. Sifatnya rokhawah, maksudnya perkiraan itu bentuknya gitu. Jadi yang tadi saya maksud, kalau memang maksudnya seperti itu, maka tadi sebagian ulama menilai bentuk dhad yang rokhawah itu seperti apa. Maka yang dicontohkan oleh Syekh Ubaidullah Al-Afghani, yang diamalkan oleh Abuya, Abdul Aziz, Aqil, bukan maksudnya muqaddar, makhrajnya bukan. Tapi maksud diperkirakan itu adalah bentuk jadinya itu ya tidak bisa dipastikan sehingga dianggap sebagai sebuah ijtihad atau perkiraan semata. Tapi ketika mengamalkannya bukan dikira-kira di mana saja makhrajnya, bukan. Tapi benar-benar harus ditahqiq dari sisi lidah dan harus disempurnakan rakhawahnya. Tapi apakah benar dhad rakhawah yang disebutkan Imam Sibawayh adalah seperti itu? Kita jawab, wallahu a'lam. Maka karena itulah dhad yang seperti itu dianggap sebagai ijtihadi. Walaupun dari sudut pandang mereka, ya bukan ijtihadi lah. Bagi mereka yang mengamalkan, ya itu aslinya dhad yang rakhawah begini gitu. Tapi bagi yang tidak mengamalkan dianggap sebagai sebuah ijtihad. Sebetulnya bisa jawab juga mereka kan, bisa jadi dhad ente yang ijtihadi. Iya kan? Begitu. Jangan-jangan dhad yang mirip to ini yang ijtihadi kan? Nah, begitu, makanya dalam kitab Bughyatul Murtad, dalam kitab Kaifiyatu Ada'id dhad itu memang para ulama berbeda pendapat. Ada istilahnya dhad ta'iyah. Maka nanti ada dua mazhab ya di Mesir itu. Dhad ta'iyah, dhad ta'iyah, dan dhad dha'iyah. Begitu. Dhad mirip to atau dhad mirip dho. Akhirnya dua mazhab. Hanya memang yang diamalkan sekarang mau tidak mau, suka tidak suka, ya ini yang mirip to. Makanya Syekh Mahmud Zarinah Al-Misri, dia waktu Daurah Jazariyah mencontohkan wadad dan huruf dhad itu beliau bilang ada yang mengamalkan al, ada yang mengamalkan al. Terus beliau bilang wal al fasih wal al afsah, kata beliau gitu. Beliau bilangnya gitu. Saya masih ingat sekali. Beliau lebih cenderung ke yang to, berarti kan al. Yang penting memang jangan jadi to banget. Walaupun orang-orang awam kebanyakan itu do. Seenggaknya kita do, kurangin syiddahnya. Jangan sampai jadi sempurna do. Kebanyakan kita kan sekarang gitu. Walad do gitu ya. Seenggaknya dikurangin lah. Walaupun enggak rikhwah sempurna. Walad dolin. Walaupun enggak benar-benar di sisi lidah, minimal sisi lidahnya masih kena begitu. Jadi berusaha ngambil jalan tengah aja. Waladhdallin, habis bisa lah. Walaupun mungkin nggak sebenarnya rikhwah, ya nggak apa-apa. Jangan sampai jadi do banget. Do, di, du, bad. Makanya banyak orang yang baca wayaqbidn menjadi wayaqbidn. Ya karena dhamnya jadi syiddah. Harusnya kan nggak boleh mantul. Wayaqbidn. Bidn. Tapi kan susah. Kalau nggak dirikhwahkan sempurna, pilihannya berarti mau bidn atau mau bidn gitu pilihannya. Karena susah, bidn susah. Akhirnya banyak orang, bahkan saya dengar rekaman beberapa qori baca bidn, mantul. Ya karena dotnya sudah jadi syiddah. Begitu Ustaz. Ya. Allahu a'lam. Memang itu menarik ya. Antum bisa kaji 2 buku tadi aja minimal. Bughyatul Murtad itu Ibnu Ghanim Al-Maqdisi. Bughyatul Murtad. Bughyatul Murtad. Sama Kaifiyatu Ada'id dhad. Kaifiyatu Ada'id dhad. Ini oleh Ibnu Ghanim Al-Maqdisi, ini oleh Asy-Syaikh Al-Mar'ashi. Dan ternyata isinya sejalan. Mereka mengakui dhad itu telah berubah. Atau ada beberapa forum yang debat itu ya, pendukung dhad ta'iyah sama pendukung dhad dha'iyah, antum baca itu seru. Saya pernah itu. Baca hujah mereka itu seru.
Ad-dhad adh-dhaiyah. Mana ya forumnya? Arsip. Nah, nanti saya kalau mau saya kirim share link atau membaca aja sendiri. Karantina ya. Itu diskusi atau debat ya antara pendukung dot ya sama dot ya. Seru. Saya suka baca-baca gitu karena hujahnya bagus-bagus. Oh ternyata begini, oh ternyata begini, oh ternyata begini. Jadi begitu. Demikian. Udah yang keras nih. Hukmu nutqi dhadhi dha warad ala hadhil bid'ah muhdatsah. Hukum mengucapkan dhad yang mirip dengan dha dan bantahan atas bid'ah yang tercela ini. Seru tuh. Wow, debatnya seru. Seru. Ngeliat-liat forum itu seru. Dan kalau di forum kan kebanyakan bukan ulama besar ya. Jadi mereka lebih bebas ngomong itu, lebih enak jadinya gitu. Jadi semua keluar. Semua itu hujah itu semua keluar, kitab semua dikeluarin, halaman di wah, jadi seru, lebih seru. Kalau diskusi sama-sama ulama, udah enggak usah ini. Enggak seru sama ulama. Ulama-ulama sepuh itu udah enggak mau banyak-banyak diskusi masalah kayak gini. Udah amalin aja yang diajarin sama guru, biasanya begitu biasanya. Biasanya begitu. Wallahu a'lam. Seperti itu. Khair. Ada yang tanyakan kembali? Cukup? Pernyataan ulama yang paling lama yang mengatakan bahwa dot kita berubah. Ibnu Qayyim al-Maqdisi berarti. Kalau yang di kitab di Ibnu Qayyim al-Maqdisi tadi, Bughayatul Murtad. Sebelumnya indikasi sudah ada. Di zaman apa? Di zaman Imam Aqil bin Abi Thalib. Di zaman Imam Aqil bin Abi Thalib, beliau sudah memberikan wanti-wanti. Hati-hati mengucapkan huruf dhad karena para qori zaman sekarang banyak yang nggak benar mengucapkannya. Cuma nggak jelas kayak gimana. Jadi rasa wanti-wantinya udah ada. Gara-gara apa katanya? Gara-gara banyak yang tidak memperhatikan. Gara-gara banyak yang tidak memperhatikan ketepatan dalam mengucapkan huruf dhad. Begitu. Jadi itu sejak zamannya siapa? Imam Maki. Saya ini enggak di sini. Nah, Imam Maki bilang nih, fala budda lahu min at-tahaffudzi bi lafdhi dhadi haitsu waqa'at fa huwa amrun yuqassiru fihi aktsaru man ra'aitu minal qurra'i wal a'immah. Jadi ternyata kata beliau sekarang ini huruf dhad udah mulai disepelekan. Nah, di zaman beliau ternyata. Maka hati-hatilah mengucapkan huruf dhad karena ini termasuk perkara yang sudah disepelekan oleh kebanyakan ahli qiraat dan para imam karena susahnya mengucapkan itu. Jadi di zaman Imam Maki sudah mulai berubah berarti kan? Tapi perubahannya kayak gimana gak dijelasin. Beliau gak ngejelasin perubahannya kayak gimana, cuma sudah mulai disepelekan. Sehingga menurut Imam Maki sudah mulai berubah suaranya. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Nah, adapun masalah perbedaan pendapat para ulamanya di sini di yang Ibnu Sina mana Ibnu Sina? Nah, ini Ibnu Sina. Pernyataan Ibnu Sina. Huruf-huruf syiddah itu diantaranya ba, ta, jim, dal, dod, min, wajhin. Dan huruf dod itu termasuk syiddah menurut salah satu pendapat. Jadi di zaman Ibnu Sina pun sudah ada yang mengamalkan dod syiddah. Begitu. Ini dalam asbabu hudutsil huruf. Begitu. Itu sudah ada, sudah mulai berubah. Cuma memang yang kebanyakan diamalkan sepertinya masih rikhwah. Sampai di zamannya Ibnu Ghanim al-Maqdisi. Ibnu Ghanim al-Maqdisi.
Beliau itu hidup di 920 sampai 1004. 920 sampai 1004 Hijriyah. 920 sampai 1004 Hijriyah. Kitab yang terkenal apa? Bughyatul Murtad litashihid Dhad. Bughyatul Murtad litashihid Dhad. Ini covernya nih. Bughyatul Murtad, kalau mau beli tafadhol. Itu beliau nulis ya, bagaimana perubahan huruf dhad yang diikuti oleh Asy' al-Mar'ashi. Kaifiyatu ada'id dhad, kaifiyatu ada'id dhad. Asy' al-Mar'ashi. Nah, ini Asy' al-Mar'ashi nih, kaifiyatu ada'id dhad. Ada ininya enggak sih? Ini mah ada PDF-nya nih, saya kirim. Kaifiyatu ada'id dhad ada PDF-nya. 37 halaman. Sebentar ya. Saya kirim PDF-nya yang ini, yang saya asyik. Begitu. Jadi sudah ada sejak zaman dulu. Itu yang jelas banget bahwa menurut Syekh Ibnu Ghanim Al-Maqdisi, perubahan dhad menjadi dhad ta'iyah, dhad yang mirip ta, itu memang berkembangnya di Mesir. Sama seperti yang disampaikan oleh Syekh Al-Mar'ashi. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi dari Imam Makki, ya awalnya, kemudian Ibnu Jazari juga nyebutin perubahan-perubahan dhad di bab dhad dan dha di An-Nasyr. Cuma belum jelas perubahannya kayak gimana, cuma ngejelas secara umum aja, ada orang ngubah jadi ini, ngubah jadi itu, ngubah jadi ini. Terus Ibnu Ghanim Al-Maqdisi, Al-Hanafi, ya, kemudian Al-Mar'ashi. Al-Mar'ashi. Ini yang mention perubahan-perubahan itu. Kemudian Dr. Ghanim Qadduri Al-Hamad. Ghanim Qadduri. Nah, ini yang mention perubahan huruf dhad. Mention perubahan huruf dhad. Mereka adalah ulama-ulama yang menyatakan bahwa huruf dhad kita itu telah mengalami perubahan dengan jujur gitu. Maksudnya dengan jujur itu yang enggak nolak gitu ya. Memang itu, memang apa namanya? Memang berubah gitu. Nah, mereka lah yang memberikan informasi-informasi tersebut. Begitu. Allahu a'lam bishawab. Seperti itu. Kalau kita ingin tahu bagaimana sejarah huruf dhad dari masa ke masa, atau bagaimana pendapat para ulama mengenai huruf dhad dari masa ke masa, itu saya ada tesis. Sebentar ya. Ada tesis. Dr. Nidol. Ada tesis dari Dr. Nidol mengenai huruf dhad. Ntar saya share juga, insya Allah. Sekalian saya cari. Mana? Dhad. Sejarah huruf dhad. Kok nggak ada sih? Tafadhal jadikan sebagai hazanah ya. Supaya enggak jumud, supaya enggak beku pemahaman kita, pengetahuan kita. Silakan dikaji. Adapun masalah ilmu aswat, jadi kalau misalnya antum pengen tahu ilmu-ilmu fonetik, bisa, ini saya kirim juga beberapa buku fonetik.
kitab fonetik bahasa Arab. Supaya enggak jumud, supaya berkembang. Begitu. Baik, ada yang diskusikan mengenai makharijul huruf? Silakan. Tidak ada? Alhamdulillahirabbil alamin. Apabila demikian kita masuk ke bagian berikutnya. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan sifatuha jahrun warikhun mustafil munfatihun musmatatun wadidda kul. Jadi sekali lagi bahwa tidak ada perkataan Ibnu Jazari yang menjadi fasilah antar bab. Ya, tidak ada pemisah bab. Perkataan Ibnu Jazari enggak ada. Makanya Ibnu Jazari langsung yaqulu roji sampai sekarang kita masuk sifatuha jahrun warikhun mustafil. Jadi enggak ada babu sifatil huruf, babu makharijul huruf. Itu bukan perkataan Ibnu Jazari. Itu perkataan orang lain yang dimasukkan, ditambahkan saja. Begitu. Sifatul huruf hijaiyah. Sifatul huruf hijaiyah. Apa itu sifatul huruf hijaiyah? Sifatul huruf as-sifah. Apa itu sifah? Sifah itu karakter. Boleh. Apa lagi? Ciri, tanda, ya, maqama bisyai'in, maqama bisyai'in, sesuatu yang melekat pada sesuatu, apa-apa yang menjadikan ciri terhadapnya, begitu. Maqama bisyai'in, itulah sifat, sesuatu yang menjadi ciri atas sesuatu. Jadi kalau misalnya kita pengen tahu apa sifat dari HP ini, maka berarti bisa kita lihat, oh sifat HP itu hitam, warnanya hitam. Apalagi misalnya sifat HP itu rapuh, karena dia gampang pecah, misalnya begitu kan. Misalnya begitu, itu sifat. Kalau misalnya kita tanya, apa sifat dari mouse ini? Misalnya dia lembut, misalnya gitu. Enak dipegang, itu sifat. Atau misalnya apalagi merah, itu sifat. Ya. Maka ketika kita berbicara sifat huruf, misalnya ba. Apa sifat ba? Berarti apanya? Apakah bentuk hurufnya, rosemnya? Atau apanya yang dimaksud sifat di sini? Yaitu suaranya. Yaitu suaranya. Dilihat dari apanya suaranya, huruf ba atau suara huruf hijaiyah? Dilihat dari cara mengucapkannya. Jadi sifat huruf itu apa? Kaifiyah. Kaifiyah. Cara mengucapkan, kaifiyatu nutq. Cara mengucapkan huruf. Jadi yang namanya sifat huruf itu apa? Cara mengucapkan huruf. Kaifiyatu nutqi bil harfi. Jadi bagaimana mengucapkan huruf hijaiyah. Sehingga ketika kita tahu cara mengucapkan huruf, kita bisa menilai apakah huruf itu jahar, apakah huruf itu hams, apakah huruf itu syiddah, rikhwa, dan sebagainya. Kaifiyatun nutqi bil harfi inda, pada saat husulihi, pada saat dia keluar min makhrajihi. Kaifiyatun nutqi bil harfi inda husulihi min makhrajihi. Yaitu cara mengucapkan huruf-huruf
ketika dia keluar dari makhrajnya. Nah, itulah yang disebut dengan sifatul huruf hijaiyah. Cara mengucapkan huruf ketika dia keluar dari makhrajnya. Cara mengucapkan huruf ketika dia keluar dari makhrajnya. Atau bisa jadi bukan kaifiyah, tapi kaifiyat. Cara-cara. Ya, karena bukan hanya satu, nanti dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Maka ketika kita mengucapkan huruf hijaiyah, kita bisa melihat huruf dilihat dari sudut pandang apa? Misalnya dilihat dari sudut pandang pita suaranya. Bisa melihat karakter huruf dari pita suaranya. Atau dilihat dari sudut pandang makhrajnya, artikulatornya. Atau dilihat dari sudut pandang keadaan lidahnya. Atau dari sudut pandang, apalagi misalnya, yang lain dan lain-lainnya, banyak intinya. Begitu. Dari sinilah kita bisa melihat huruf tersebut punya karakter apa. Begitu. Ya, huruf tersebut punya karakter seperti apa. Pertanyaan, buat apa kita mempelajari sifatul huruf? Ya, yang paling penting adalah membedakan huruf yang makhrajnya sama. Ini yang paling penting. Membedakan huruf yang makhrajnya sama. Yang kedua, mentahsin, membaguskan bacaan. Karena kalau kita nggak kenal sifat, kita nggak tahu bagaimana cara membaguskan bacaannya. Bahkan ada kecenderungan orang-orang kita di Indonesia itu nggak paham sifatul huruf. Makanya mereka bingung bagaimana cara mentahsin bacaan. Buktinya nggak paham sifatul huruf dari mana? Kalau misalnya ada orang baca bagus, baca Al-Quran bagus. Yang dipuji apanya? Bukan. Dari sisi tajwidnya. Wih, bagus banget nih, kira-kira apanya? Tajwidnya bagus, bahasa lain apa dalam bahasa Indonesia? Enggak ada yang bilang hukumnya bagus, enggak ada. Yang sering dipuji apanya biasanya? Nadanya. Tajwid. Jadi begini, kalau misalnya ada orang yang baca Al-Qur'annya bagus, tajwidnya bagus, yang keluar dari mulut itu pujian apanya biasanya? Makhrajnya mantap, biasanya begitu ya. Benar enggak? Iya. Wih, makhrajnya mantap. Padahal bukan makhraj yang mantap, sifat. Cuma karena dia nggak paham sifat, dia taunya makhraj doang. Sebagaimana kalau ada orang bacaan berantakan, langsung yang dicela apanya? Makhrajnya juga. Padahal bisa jadi makhrajnya udah betul. Gara-gara nggak paham sifat, orang Indonesia sulit untuk mentahsin Al-Quran. Maka bagaimana cara mentahsin Al-Quran? Pahami sifat. Karena masalah tajwid itu bukan cuma masalah makhraj. Wih, makhrajnya mantap, makhrajnya luar biasa. Makhraj itu nggak bisa mantap, nggak bisa luar biasa karena nggak bisa berubah. Makhraj itu begitu. Ada juga tepat, tidak tepat. Ya. Dan makhraj yang tepat belum tentu suaranya sempurna. Makhraj yang tepat belum tentu suaranya sempurna. Tapi orang Indonesia bagus makhrajnya bagus, jelek makhrajnya jelek. Nggak begitu. Gara-gara apa? Gara-gara nggak paham sifat. Akhirnya, akibatnya, ketika mereka tidak memahami hal ini, ketika dikoreksi bingung apa yang harus diperbaiki. Makhrajnya kan udah pas. Nah, ya karena salahnya bukan di makhraj. Salahnya sebetulnya di sifat. Maka harus paham sifatul huruf. Bagaimana cara membaguskan bacaan Al-Quran? Ya baca sesuai makhrajnya, baca sempurnakan sifatnya. Begitu. Yang ketiga adalah untuk memahami huruf kuat, huruf lemah, atau sifat kuat, sifat lemah. Kenapa memahami sifat kuat, lemah itu penting? Ini sebagai kajian teoritis ketika nanti kita belajar hukum tajwid. Karena dalam hukum tajwid sangat berkaitan dengan sifat kuat dan sifat lemah. Sifat huruf yang sifatnya kuat, maka berarti dia huruf kuat. Huruf yang sifatnya lemah, maka berarti dia huruf lemah. Nanti ada kaitannya sama idhar, idgham, ikhfa itu dengan semua itu. Begitu. Maka setidaknya 3 poin ini yang sering disebutkan oleh para ulama manfaat mempelajari sifatul huruf hijaiyah. Membedakan huruf yang makhrajnya sama, mentahsin bacaan, dan memahami sifat kuat serta sifat lemah. Begitu. Ini adalah sifatul huruf hijaiyah. Kebayang ya, jadi kalau kita
misalnya membayangkan sifat dal, ya berarti cara mengucapkan dalnya kayak gimana. Dilihat dari pita suaranya, makhrajnya, lidahnya, dan lain-lain. Begitu. Cara mengucapkan fa bagaimana, itulah karakter dari huruf fa. Begitu, Allahu a'lam bissawab. Apa? Ntar nyantek aja ya. Nanya. Baik. Kemudian, para ulama tajwid dan qiraat membagi sifat menjadi dua. Menjadi apa? Sifat lazimah dan sifat aridhah. Sifat lazimah dan sifat aridhah. Sifat lazimah dan sifat aridhah. Lazimah, aridhah. Apa itu sifat lazimah? Pada huruf. Selalu melekat. Maksudnya selalu melekat itu kayak gimana sih? Jadi mau hurufnya sukun, mau hurufnya berharokat, mau dia di awal, mau dia di tengah, mau dia di akhir, selalu ada. Itu namanya sifat lazimah. Kalau aridhah berganti-ganti, tergantung ketemu huruf apa, tergantung harokatnya apa, itu namanya aridhah. Jadi berganti-ganti. Apa saja sifat lazimah, maka para ulama tajwid dan qiraat membagi menjadi dua. Ada yang berlawanan, ada yang tidak berlawanan. Berlawanan itu ya. Punya kebalikan. Berkebalikan. Dan ini tidak punya kebalikan. Tidak punya kebalikan. Begitu. Contohnya apa yang berlawanan? Yang berkebalikan. Contohnya syiddah. Berarti karena dia berkebalikan, yang tidak syiddah pasti rakhwah. Misalnya begitu. Ada hams. Yang tidak hams pasti jahar. Ada tarqiq, yang tidak tarqiq pasti tafkhim. Misalnya begitu. Itulah sifat yang berlawanan atau berkebalikan. Walaupun tafkhim tarqiq pada sebagian huruf itu aridhah. Alif, lam, dan ra itu aridhah ya. Yang tidak punya kebalikan contohnya apa? Yang tidak punya kebalikan contohnya adalah sofir. Yang tidak sofir, ya tidak sofir. Begitu. Itu namanya tidak berkebalikan. Nggak ada lawannya. Apalagi qalqalah, yang tidak qalqalah, ya tidak qalqalah. Begitu. Apalagi khofa, yang tidak khofa, ya tidak khofa. Begitu. Semuanya begitu. Itulah makna dari huruf yang tidak punya kebalikan. Jadi yang tidak punya, ya udah tidak punya. Adapun aridhah, di sini para ulama berbeda pendapat apa saja yang termasuk aridhah. Contohnya apa? Tafkhim tarqiq pada huruf. Apa tafkhim tarqiq? Aridhah pada huruf apa? Alif lam ra. Alif lam ra. Ini tafkhim tarqiq yang aridhah, alif lam ra. Terus kemudian idgham. Ini aridhah. Idhar, idgham, ikhfa, iqlab, ibdal, dan seterusnya. Banyak. Aridhah banyak. Ada yang disepakati, ada yang tidak disepakati. Termasuk harokat. Ya, harokat itu sifat aridhah. Sifatun aradiyah. Tahullul harf. Jadi yang namanya harokat itu adalah sifat eksternal yang menghiasi huruf. Jadi dia sifat, harokat itu sifat aridhah. Dalam konteks bahasa Arab begitu. Baik. Nah, kalau makhraj itu cenderung akurat, titiknya jelas, gampang ngoreksinya, ya kan? Tinggal kita pakai standar yang mana itu aja kan, ya. Terlepas para ulama beda pendapat, kita standar yang mana selesai itu makhraj. Lebih tegas, lebih jelas, lebih objektif. Tapi sifat ini ada unsur subjektifnya. Sifat ini ada unsur subjektif. Maksudnya gimana saat? Maksudnya walaupun secara teori ada penjelasannya, secara teori kan penjelasannya, rikhwah kayak gimana, syiddah kayak gimana, tapi
titik sempurnanya itu kadang para ulama beda pendapat. Tafkhim sama tarkik kan ada teorinya, tapi tarkik yang sempurna kayak gimana? Apakah ba atau da atau ba? Itu kan tarkik semua. Mana yang sempurna? Ini kadang para ulama beda pendapat. Ini kadang ulama beda pendapat. Demikian pula tafkhim. Tafkhim itu ada teorinya, tapi misalnya tafkhimnya kha kayak gimana? Apakah kha atau kha atau ho atau ho, kan beda-beda. Maka nanti di sini para ulama bisa berbeda pendapat. Maka itulah unsur subjektifnya, tergantung belajar sama siapa. Tergantung belajar sama siapa. Tapi kan ada riwayat, ya riwayat itu namanya 1400 tahun. Ya. Masih tetap tafkhim saja sudah luar biasa gitu. Ini sekarang ngejar tafkhimnya kayak gimana? Ya wajar kalau para ulama berpendapat 1400 tahun. Coba ada enggak satu cara baca yang bisa bertahan 1000 tahun enggak berubah? Enggak akan ada. Jangankan 1000 tahun, 5 menit aja bisa berubah. Coba kalau nggak percaya, kita main 10 orang bisik-bisikan. Jangan bisik-bisikan lah kalau enggak, ngomong aja begitu ya. Ngomongnya nanti harus persis sampai dicontohin begitu. Pakai bahasa Arab misalnya, bacain, terus kemudian dia bacain berikutnya, bacain berikutnya, bacain berikutnya. Saya yakin orang kelima udah berubah. Orang ke-8 sudah berubah. Padahal bisa jadi cuma baca. Cuma gara-gara cara bacanya beda, bisa jadi berubah. Begitu. Ini menunjukkan bahwa sanad, semakin panjang sanad, peluang semakin menyimpangnya semakin besar. Makanya para ulama zaman dulu nggak cuma ngandelin sanad. Apa yang mereka lakukan? Nulis. Nulis itu buat jaga. Jadi dijaga dengan sanad, dijaga dengan catatan. Karena bisa jadi kalau ngandelin sanad doang lupa. Maka dicatatlah oleh mereka. Sehingga dasar-dasar kajian teorinya ada, nggak akan keluar dari situ. Makanya kalaupun kita sebut ada penyimpangan, penyimpangan sebatas mana titik paling sempurnanya, bukan penyimpangan kaidah, karena kaidahnya terjaga dengan catatan. Itu luar biasa para ulama. Dan oleh karena itu pula, kalau nanti kita talaki dengan beberapa masyayikh, lalu menemukan beberapa perbedaan, jangan kaget dulu. Aduh beda. Santai aja. Apa yang mesti kita lakukan kalau kemudian kita menemukan perbedaan di kalangan para ulama? Yang pertama wajib husnudzon. Jangan langsung salahkan salah satunya. Kadang-kadang sebagian orang begitu. Kalau udah cinta sama seorang guru, pokoknya yang beda sama gurunya salah. Atau ada orang yang sifatnya itu selalu menganggap benar yang baru. Pokoknya yang lama selalu salah. Itu juga salah kayak gitu. Pokoknya ini yang baru, ini yang benar nih, yang lain salah semuanya. Enggak juga. Husnudzon semuanya ada sandarannya. Kalau konteksnya lagi talaki, maka ikuti guru yang kita lagi talaki. Jangan ikuti guru yang lain, ikuti guru tersebut. Kalau masalah mengamalkan, mana yang diamalkan? Mana yang diamalkan dan kita ajarkan? Maka silahkan kalau mau melakukan tarjih. Silahkan kalau mau melakukan tarjih. Tarjih itu apa? Penelitian, silahkan. Penelitian. Untuk mencari mana pendapat yang paling kuat, silahkan. Kalau nggak sanggup, amalkan yang banyak diamalkan para ulama. Amalkan jumhur. Afdol. Amalkan jumhur. Kalau amalannya jumhur berat, kayaknya berat ini mah, maka silahkan amalkan yang mudah, tidak masalah. Silahkan amalkan. Selama apa? Ada syaratnya, selama sanadnya nyambung dan tidak keluar dari kaidah. Selama ada riwayatnya dan tidak keluar dari kaidah. Contoh yang keluar dari kaidah, misalnya ada orang yang bilang nun ketemu fa dibaca idhar, misal doang ya. Tapi dia punya sanad, tetap aja walaupun punya sanad, kalau melanggar kaidah jangan diikuti. Gitu.
Ya, harus ada riwayatnya, sanadnya, harus tidak melanggar kaidah. Maka boleh diamalkan, silakan. Enggak perlu saling mencela, enggak perlu saling merendahkan. Boleh enggak Ustaz? Kita diskusi sama guru kita. Dalam proses penelitian itu kita diskusi, kita berdebat dengan guru kita. Jawabannya boleh, selama beradab. Dan kalau lagi diskusi sama guru kita, jangan sebut nama guru yang lain. Itu adab. Jangan sebut nama guru yang lain. Kenapa? Adab. Khawatirnya yang disebut namanya menjadi terfitnah gara-gara disebut namanya di majelis yang lain. Kan jadi fitnah kita bawa-bawa nama orang di sini misalnya begitu. Seakan-akan lagi ngaduin dua orang guru. Seakan-akan lagi ngaduin dua orang syekh. Cukup saja katakan saya pernah dengar, saya pernah baca, ada yang berkata seperti ini, tapi nggak perlu disebutin siapa orangnya. Begitu, itu adab. Ya, adab adalah seperti itu. Demikian. Wallahu a'lam bissawab. Udah 11.17. Ya, ini sebagai pengantar sifatul huruf hijaiyah. Insya Allah masuk sifatnya besok. Besok penyesuaian ya, setiap hari Jumat kita jadwalnya adalah ba'da subuh, talaqi. Kemudian jam 9 mulai. Antum siap setoran Jazariyah dari awal sampai akhir? Besok ya. Besok kan kita mulai belajar jam 9, berarti kita datang setengah 9 buat dengerin antum. Besok setengah 9 ya. Setengah 9. Siapa yang sudah siap juga? Kanur siap? Belum. Nah, baru datang langsung setoran coba subhanallah. Yang lain kalah. Gimana sih antum? Tapi udah disesuaikan ya hafalannya ya. Sama yang ini. Siapin lagi. Atau siap nggak besok kira-kira? Nyiapin laginya. Atau nggak minggu depan? Bebas. Iya besok Jumat. Siap insya Allah. Ajib. Ahsan. Barakallahu fiik. Berarti besok setengah 9 kita ngumpulnya. Buat antum baca. Begitu ya. Barakallahu fiikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh.